dibikinnya kan kayak gini kan, biasalah matriks ada kolom sama barisnya. Nah, kalau yang matriks relasi ini tuh pokoknya kalau 0 itu maksudnya dia nggak ada relasi, kalau 1 tuh dia ada relasi gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi dia matriks itu M dikali N. Jadi M-nya itu nunjukin barisnya, ada berapa baris. N-nya itu nunjukin kolomnya, ada berapa kolom. Nah, ini kolom sama baris. Jangan kebalik ya. Nah, ini notasi matriks tuh A, I, J. Ya, ini cuman pengenalan matriksnya doang. Ini kalau di operasi aritmatika matriks ada tambah sama kali. Kalau tambah ya tinggal ditambah aja. Kalau dikali itu agak lebih itu buat sebuah relasi yang matriks relasi yang menggambarkan hubungan dari dua. Ini yang kita belajar kemarin kalau misalnya ada relasi. Ini kan kayak misalnya ada Amir, bla bla bla, Amir, bla bla bla. Berarti kita bisa lihat kalau si Amir ini berpasangan sama IF 221 sama IF 251 gitu kan. Nanti kalau misalnya dibikin jadi diagram panah, ya nanti si Amira ini punya 2 cabang. Cabangnya ke yang tadi gitu. Jadi kalau jadi itu ya berarti A sama B itu punya ada di relasi gitu, ada di himpunan relasi. R ini maksudnya himpunan relasi. Terus kalau misalnya dia 0, berarti anggota A sama B itu tidak ada di himpunan relasi. Maksudnya kan ini kan ada A sama B ini kan. Kalau misalnya ada himpunan relasi kan dia menggambarkan ada hubungan nih. Berarti kalau misalnya ada A1 sama B3 misalnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita taruh ke matriks, dia tuh bakalan 1 kalau misalnya si A, B ini tuh ada di matriks gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, jadi ini bakalan ditulisin semua. Jadi ini A1, A2 kayak gitu kan, A2 ke bawah, terus ini B1, B2, B3. Nah, nanti kalau misalnya kan ini kan A1, B3 kan. Kita cari nih A1, B3 nih, misalnya B3 di sini ya. Berarti kan di sini nih. Nah, ini hasilnya bakalan 1 di sini. Karena si 1 ini menunjukkan bahwa A1 sama B3 tuh ada relasi nih, ada relasinya di himpunan relasi. Tapi kalau misalnya A1 sama B2, kan di sini kan nggak ada nih, cuma ada A1 sama B3 kan. Nah, makanya nanti di sini A1 sama B2-nya itu 0, karena anggotanya itu nggak ada di himpunan relasi. Kayak gitu ya. Pokoknya cuma kayak 1 sama 0 isinya. Nggak mungkin banyak-banyak gitu loh. Nah ini, jadi kayak kalau misalnya ada relasi kayak gini, dia tuh bakalan dijejerin dulu. Jadi kayak misalnya A1-nya Amir, A2-nya Budi. Nah berarti di sini nih, maksudnya dia di sini Amir, di sini Budi gitu, ke bawah. Nah nanti kan kalian lihat nih, misalnya dia F 221 nih, 221, terus B2-nya 251, 251. Nah, kayak gini aja ya, aku kasih contohnya. Nah, kalian kan bisa lihat nih, si Amir itu nggak ada hubungannya nih sama yang 221 nih. Di sini cuma 251 sama 323 kan. Nah, berarti di sini dia bakalan 1 karena punya hubungan. Nah, dia bakalan 0 karena dia nggak punya hubungan. Tuh. Itu aja sih kalau relasi. Nah, nanti yang agak tricky dari minggu ini cuman ini kita disuruh tentuin sifat-sifat relasi, apakah dia memenuhi sifat-sifat relasi itu gitu. Nah, ini juga ada representasi relasi pakai graf.
Jadi grafnya itu bisa directed atau nggak directed gitu. Terus ini ada simpul asal, simpul tujuan, sama loop. Nah ini, jadi itu misalnya nih ada A, A. Nah karena A, A, nih ini kan ada A, B, C, D. Nah kita bikin nih ada titik A, B, C, D. Nah dia tuh representasi relasi pakai graf berarah. Maksudnya karena di sini tuh ada A sama A, A. Berarti kan A ya ke A gitu. Makanya jadi bakal dituliskan A, A dari A ke A gitu kan. Ini dari A ke B. Berarti A ke B. Nah itu dikasih panah gitu. Karena mau nunjukin siapa yang duluan gitu. Nah ini B ke A. Berarti ada B ke A. Kayak gitu. Itu cuman beberapa cara representasi relasi. Nggak susah kan? Enggak ya. Aku lanjut. Nah ini yang kita bakalan dalemin di relasi itu adalah sifat-sifat relasi. Ada yang namanya refleksif, transitif, simetrik, sama asimetrik. Ya. Jadi pertama refleksif. Jadi refleksif itu kalau misalnya relasi R itu ada A, A. Terus dia nggak bakal refleksif jika A, A-nya itu nggak ada gitu di ini. Nih, kayak misalnya nih ada relasi R, dia tuh ada anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, 3,3 sama 4,4. Nah, berarti dia refleksif karena dia ada elemen yang A, A. Jadi itu sini kan ada maksudnya di sini kan himpunannya A besar kan. Setiap anggota ini tuh disimbolinnya pakai A kecil nih. Misalnya A kecil 1, A kecil 2, A kecil 3 gitu. Nah, jadi tuh dia bakal refleksif kalau misalnya ada A1, A1, terus ada A2, A2 gitu. Nah, itu kan benar kan di sini ada A1,1, 2,2, 3,3 sama 4,4. Nah, berarti dia refleksif. Nah, terus kita lihat lagi bawahnya nih. Dia tuh ada 1,1, 2,2, 4,4. Tapi dia nggak ada nih 3,3. Nah, berarti dia nggak refleksif. Gampang ya. Jadi kalau refleksif itu kalian cuma lihat dari setiap anggota ini ada nggak yang sama gitu. Kayak misalnya nih anggotanya, misalnya bukan 1, 2, 3, tapi A, B, C. Nah, kalian tinggal lihat aja ada nggak A, A, B, B, sama C, C gitu. Kalau ada artinya dia refleksif. Lanjut ya. Masih paham kan ya sampai sini? Nah ini nih. Jadi kalau misalnya dibikin jadi matriks, dia tuh maksudnya refleksif, dia tuh kayak ada cermin gitu loh. Di sini tuh ada satu miring ke samping, miring ke bawah gitu. Nah, maksudnya tuh kalau kayak tadi kan ada 1, 2, 3, 4 kan. Dia ada 1, 1, ada 2, 2, terus ada 3, 3, terus ada 4,4. Nah, kalau kita bikin di sini, ya kan bakalan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kan relasinya kan antara relasi A ke A gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada 1,1 berarti dia ada relasinya tuh. Berarti kita tulis 1. Terus ada 2 sama 2 ada relasinya, kita tulis lagi 1 gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bikin ke matriks, cirinya dia refleksif itu adalah saat satunya ini tuh diagonal gini nih. Kalau diagonalnya ini satu semua, artinya dia refleksif. Kayak cermin gitu loh. Itu kalau di matriks. Kalau misalnya bentuknya kayak himpunan tadi, berarti kita lihat yang memuat semuanya ini sama gitu. 1,1, 2,2, A, B, B, C, C, gitu ya. Terus ini transitif.
transitif itu kalau misalnya ada X, Y, Y, Z, berarti ada X sama Z. Gitu. Nih kayak gini nih, kalau ini pakainya AB. Kalau kalau ada A sama B, terus ada B sama C, maka A sama C itu juga relasi R. Gitu. Nah nih, lihat yang bersifat penghantar. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya di sini tuh ada 2,1. Oh di sini dia mulainya dari 3,2 semua ya. Jadi biar belakangnya tuh bisa apa ya? Bisa dilanjutin. Kayak misalnya ini ada 3,2, habis 2 kan bakalan 2,1. 2,1. Jadi tuh dia tulis ada A sama B, terus misalnya A sama B-nya 3,2. Nah, ini kan B-nya sama kan, sama-sama 2. Gitu loh, bisa dicoret terus jadinya A, C-nya itu 3,1 gitu. Jadi tiga-tiganya ini tuh harus ada di himpunan sini. Jadi kalau kita lihat dia tuh ada 3,2, ini 3,2 ada, terus dia ada 2,1, dia juga ada 3,1, berarti dia menghantar. Itu. Terus misalnya ada 4,2, ada 2,1, ada 4,2, 2,1, jadinya lihatnya 4 sama 1 kan, jadi ada 41. Terus 3, jadinya adanya 4 ada di sini. Nah nih kalau 2,4, 4,2. Nih kalian bisa lihat di sini tuh dia ngomong dia tuh ada 2,4. Terus ada 4,2, tapi nggak ada 2,2. Nah, berarti dia nggak menghantar. Terus kita bisa lihat lagi yang sama, misalnya, ini lihat sekilas aja ya. Nih, ada 4,2. Nah, tapi di sini tuh nggak ada 4,3. Nih, kayak yang di penjelasan di sini juga. Nah, makanya dia tuh nggak relasi refleksif yang tadi kita udah belajar, itu tuh jelas pasti menghantar. Karena ini pengecualian ya, pokoknya kalau misalnya ada 1,1, 2,2 itu pasti jelas menghantar gitu. Kalau ini kan kita kan harus ngeliatin A, B, B, C, A, C-nya kan. Tapi kalau misalnya udah bentuknya sama persis kayak gini, dia udah pasti menghantar gitu. Nah, terus kalau misalnya relasinya cuma ada satu elemen, 4,5, nah artinya dia selalu menghantar. Jadi kalau misalnya dia relasinya cuma terdiri dari satu komponen gitu, dia pasti menghantar. Nah, terus kalau misalnya ada 1,2, 3,4, nah dia tuh tetap menghantar. Kenapa? Karena yang penting tuh dia tuh nggak ada BC-nya gitu loh. Jadi kayak karena nggak ada AB yang anggota R, terus ada B, C anggota R. Nah, sehingga si AC-nya ini juga istilahnya kalau misalnya emang tadinya nggak ada, ya nggak apa-apa nggak ada gitu. Tapi kan kalau yang nih, bedanya yang B itu, kalau yang B, dia punya 2,4, dia punya 4,2. Berarti kan dia punya A, B, dia punya B, C dong. Karena kan 4 ini sama nih, sama-sama B. Ya kan? Nah, tapi dia nggak punya AC. AC-nya nggak ada. Nah, berarti dia salah gitu. Dia benar, ya kan, dia benar. Nah, kalau yang ini karena emang nggak ada yang A, B, B, C gitu, dia benar gitu. Karena cuma ada 1,2, 3,4. Dia tuh nggak punya misalnya 2,4 gitu. Nah, kalau misalnya dia anggotanya ada 3 nih, terus ada 1,2, terus dia ada 2,4. Tapi dia nggak punya nih 1,4. Nah, baru dia salah di situ. Tapi kalau misalnya dia cuma emang terdiri dari 1,2, 3,4, berarti kan nggak ada AB,
BC-nya di sini A, B, B, C kan di sini kan. Karena kan nggak ada yang sama nih. Sebagai B-nya itu nggak ada yang sama nih. Kalau misalnya ini AB, ini A-nya 1, B-nya 2. Di sini B-nya 3, C-nya 4 gitu. Berarti kan dia nggak sama. Nah, artinya dia tetap menghantar. Ini sama aja ya, cuman bedanya dia diaplikasiin ke soal. Nanti kita bisa lihat di contoh soal praktisnya. Ini cuma menghantar, terus ini baru simetrik sama antisimetrik. Nah, kalau simetrik sama antisimetrik ini bisa kelihatannya tuh di matriks. Jadi dia akan simetris kalau misalnya ada A, B, terus ada B, A. Jadi kalau misalnya ada 1,2, berarti ada 2,1. Nah, itu maksudnya simetrik. Maksudnya simetrik nanti pas lagi dibikin di grafik di matriksnya, nanti kelihatan tuh kalau dia polanya sama. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada relasi 1, 2, 3, 4. Ada A 1, 2, 3, 4, terus ada relasinya kayak gini nih. Relasi yang pertama kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya kita dibikin ke matriks, dia kan bakalan sini 1. Ini matriksnya ya yang di sebelah. 3, 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, berarti kan di sini kita lihat ada 1,1. Artinya di sini 1. Kayak gitu ya. Cara dia bikinnya. Ada 1,2, berarti di sini 1. Kayak gitu. Nah, dia tuh dibilang dia tuh bersifat setangkup karena A, B itu anggota R dan ada B, A juga R. Nah, di sini tuh ada 1,2 dan ada 2,1. Nah, kalau bisa dilihat di grafik nih, misalnya anggap yang merah-merah ini tuh kayak cermin. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada dua. Di sini kan ada 1,2 kan, 1,2 di sini 1. Di sini terus ada di sini 2,1, di sini juga 1 gitu. Jadi kayak kalau dipakai cermin dia tuh kayak, terus sini paling ujung 0 sama 0. Terus sininya ada 1 sama 1, di sini 0 sama 0 gitu. Jadi kalau misalnya anggapan ini cermin, kalau dilipat gitu. Kalau dilipat dia tuh ketemu dan sama gitu. Nah, beda nih kalau yang sama yang ini, kalian bisa lihat di sini 1 sama kalau misalnya ini cerminnya ya. Ini cermin, berarti kan ini 0 sama 0. Oke. Di sini 0 sama 0. Oke. Ini 0 di sini sama ini. Nah, terus berarti di sini 0, di sini 0 gitu kan. Berarti kan tinggal yang ini dong. Nah, ini 1 sama 1 benar. Nah, tapi di sini 0 sama 1 ketemunya. Nah, berarti dia kalau kita lipat gitu, maksudnya dia nggak ketemu nih sama si lawannya. Artinya kita bilangnya dia nggak setangkup. Nah, kita bisa lihat juga di relasi ini, dia tuh punya 2,3 tapi nggak punya 3,2. Nah, tapi di sini dia punya 2,4, ada 4,2 ya. Makanya tadi ada yang 1 sama satunya tetap ketemu. Gitu. Berarti dia di sini nggak simetrik dan nggak antisimetrik. Tuh. Kalau simetrik pokoknya lihat dari matriksnya. Lihat di matriksnya, dia kalau dilipat tuh sama apa enggak? Oke, kamu nanya itu. Nih, kamu nanya. Kalau misalnya si simetrik itu bisa dilihat kalau misalnya ada A, B sama B, A. Nah, terus kalau misalnya dia bikin pakai matriks, dia tuh harus tepat kalau ketemu tuh sama.
Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau dia tuh ada antisimetrik. Nah, kalau dia tuh dibilang di sini dia tuh antisimetrik karena ada 1,1, ada 2,2, ada 3,3, dan kalau misalnya di sini tuh dilihatnya itu di sini juga setangkup karena kan 0,0 ini kan ketemu nih, sama-sama ketemu. Kita baca lagi buat yang ditolak setangkup itu. Kita lihat lagi ya, aku agak lupa yang antisimetrik. Kalau yang simetrik tuh pokoknya kalau dipakein, kalau ini dianggap cermin, dia tuh saling ketemu. Ya dibilang tidak tolak setangkup karena 2 tidak sama dengan 4, tapi 2,4 dan 4,2. Antisimetrik karena 1,1 dan 2,2. 2 sama dengan 2. Jadi tuh kalau misalnya si antisimetrik, dia tuh maunya kalau misalnya ada A, B, terus ada B, A, nah berarti si A harus sama dengan B gitu. Kalau misalnya di sini kan kita bisa lihat kalau misalnya ada 1,1 sama 2,2. Nah, 1 ini kan dia tuh sama aja gitu. Jadi kayak 1 sama dengan 1 dan 2 itu sama dengan 2, makanya ada 2,2. 3 juga sama dengan 3, makanya ada 3,3. Nah, makanya dia dibilangnya antisimetrik. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau misalnya ada 1, tetap sama ya. Jadi kalau misalnya cirinya antisimetrik tuh mungkin bisa dilihat dia tuh bakalan ada anggota yang sama. Jadi kayak 1,1, 2,2, 3,3. Nah, terus kalau dilihat di sini dia tuh tidak tolak setangkup, tidak antisimetrik karena 2 tidak sama dengan 4, tapi ada 2,4, 4,2. Berarti kan ini kan dia bikinnya di sini A, ini B. Terus misalnya ada A sama B. Nah, dia tuh ini di sininya nggak sama. Bentar ya, kita baca lagi. Oh. A, ini yang keduanya kebalik ya. A, B, berarti sini B, A. Nah, berarti di sini tuh A sama ininya tuh harus sama. Harus A sama dengan B. Kalau misalnya di sini dia antisimetrik, B, A. Nah, dia tuh A sama dengan B kan. A-nya sama dengan B. 1 sama dengan 1. Makanya dia antisimetrik. Ya, kayak gitu ngeliatnya. Jadi kalau simetrik itu tangannya sama-sama, misalnya kayak ini 0 sama 0, 0 sama 0. Kayak kalau dia benar-benar sama persis yang di sebelah sini sama sebelah sini, dia artinya simetrik. Kalau misalnya antisimetrik itu, misalnya ada suatu relasi, nah kayak gini, misalnya ada A sama B, kita tuh anggap dia AB, terus di sini B sama A. Nah, kalau misalnya A sama B ini diambil, dia kan berarti 1 di sini kan. Ini si A di sini B-nya yang si 1 juga gitu. Jadi kalau misalnya A sama dengan B, ini 1 sama dengan 1. Nah, kalian bisa lihat di sini juga
karena dia di sini 1, di sini 0, berarti kan dia udah otomatis nggak simetrik kan. Nah, tapi dia tetap antisimetrik karena itu dia punya ada yang 1,2, ada 1,3 dan depan ini sama. Jadi kalau misalnya dibikin A sama dengan B, dia 1 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya dia di sini, dia itu enggak setangkup dan tidak tolak setangkup karena nggak sama kan, berarti dia nggak simetrik. Berarti nih kan misalnya di sini 1, sedangkan di sini pasangannya tuh dia 0. Nah, otomatis dia udah nggak simetrik. Terus juga dia tuh nggak tolak setangkup karena dia bilang di sini punya 2,3, terus ada 3,2. Nah, tapi kalau diambil si duanya ini nggak sama kayak 3 gitu. Berarti kan ini A, ini B, ini B, ini A. Berarti kalau di sini kita carinya yang sama. Ya, nanti kita lihat di channel soal ya, saya lebih menjelaskan. Relasi bisa membagi posisi dari setangkup. Kalau ya di sini pokoknya kalau dilihat, kalau simetrik itu pokoknya yang kalau dia itu cermin itu ketemu anggotanya. Terus kalau misalnya dia ini enggak tolak setangkup karena ada 4,2, terus ada 2,4, tapi 4 sama 2-nya ini enggak sama. Mungkin yang di sini ingatnya ininya kali ya. A, B, B, iya ini lebih gampang dilihat kalau misalnya simetrik itu kalau ada 1 sama 1, tadi kan yang aku bilang kalau misalnya 1 pasangan harus 1, 0 pasangan harus 0. Nah, kalau di antisimetrik, kalau dilihat di matriks dia itu yang kebalikannya. Jadi kalau misalnya 1 kebalikannya harus 0. Kalau di sini 1 kebalikannya harus 0 gitu. Nah, ini partial order. Partial order tuh cuman kalau misalnya suatu relasi memenuhi tiga sifat. Sifatnya tuh harus refleksif, harus transitif, harus antisimetrik. Itu dia bisa dibilang partial order. Cuma gitu doang. Terus kalau misalnya inverse yang kemarin, kalau misalnya ada A, B, nanti kalau misalnya di inverse jadinya B, A. Nah, kalau misalnya si suatu relasi di inverse, nanti dia kalau misalnya dibikin jadi matriks, kelihatannya kebalik gitu. Jadi istilahnya ditranspose kalau di istilah matriks. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Ini composition yang kemarin tuh kayak FOG. Nih, kalau ini kan lambangnya yang nolnya itu.
Nah, ini kalau relasi matriks dibikin kayak FOG gitu, dia tuh bakal ngebandingin antara matriks R1 sama matriks R2. Nah, yang di dalam sini tuh katanya itu sama aja konsepnya kayak perkalian matriks, cuman tanda kalinya itu diganti pakai atau, dan tanda tambahnya diganti atau, tanda kalinya diganti dan. Tapi di sini kayaknya nggak dimasukin ke contoh soal kok, nggak ada di ujian juga. Terus yang terakhir tuh belajar tentang ini harusnya ada yang ini enggak ya, yang ini cuman apa ya, insight tambahan gitu. Harusnya ini ya, yang ada non zero sama zero. Jadi kita bisa suatu relasi itu transitif atau enggak kalau misalnya hasil yang tadinya itu non zero, baliknya harus non zero nih. Jadi kalau misalnya ada A kuadrat itu non zero, nah artinya di A-nya itu harus non zero. Kalau dia sama-sama kayak gitu, artinya dia transitif. Nih, jadi kalau misalnya tadinya di sininya kan dia 0. Nah, di awalnya juga dia 0. Nah, kita bisa lihat dia tuh transitif. Kalau ada yang kuadrat-kuadrat gini. Itu ada nanti di soal. Ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Ini nggak usah dibawa pusing ya, kalau praktisnya mah cuman praktis yang bagian sifat-sifatnya doang kok. Nih, yang pertama tuh cuma disuruh bikin relasi S-table itu gampang. Terus disuruh tentuin apakah dia refleksif, simetrik, nah, jadi yang ini disuruh matrix relation buat tes jadi dia itu transitif atau enggak. Nah, kalau disuruh bilang tesnya itu pakai matrix, nah baru tuh kita pakainya yang ini, yang tadi di kuadrat-kuadrat itu. Gitu. Tapi nggak usah bingung, sekarang mah operasi perhitungan matriks sudah bisa pakai kalkulator di itu ya, di web kalkulator matriks, cari aja. Kerjain yang terakhir juga aku pakai kalkulator matriks kok. Nah, ini yang jawaban week 5. Jadi kalau misalnya pertama tuh cuman disuruh nulis relasinya dalam bentuk table. Jadi kayak misalnya ada Roger sama musik, nah berarti Roger di sini, musik di sini. Terus ada pet history, berarti pet history. Terus ada band mat, berarti sini band mat, gitu ya. Ini gampang banget. Nah, dia tuh ngomong relasi ini tuh 1,23 4. Terus ini tuh X sama Y. Jadi maksudnya si X sama Y ini tuh bakal punya anggota yang sama gitu. Nah, dia tuh bakalan masuk ke relasi kalau misalnya si X kuadrat itu lebih besar daripada Y. Jadi maksudnya kalau misalnya si 1 dikuadratin kan bakal lebih besar daripada 1 kan. Nah gitu, jadi kayak si X sama Y-nya ini sama-sama punya anggota yang sama. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini X, Y-nya juga gitu, 1, 2, 3, 4. Nah jadi kalau misalnya si X dikuadratin, ini kuadrat hasilnya 1. Nah berarti kan 1 lebih besar daripada 1, maka dia masuk ke tabel gitu. Terus kalau misalnya kita coba lagi, kan ada 1 kuadrat lebih kecil daripada 2 kan, makanya dia nggak masuk ke tabel karena dia lebih kecil, karena dia mintanya relasinya harus yang lebih besar sama dengan. Terus kayak misalnya nih 2 kuadrat berarti kan nih 4, terus ya kan 4 lebih besar daripada 1. 2 kuadrat lebih besar berarti 4 lebih besar daripada 2. 2 kuadrat lebih besar daripada 3 kan, 4. Nah yang terakhir juga nih 2 kuadrat lebih besar sama dengan 4.
Makanya ini juga dimasukin ke tabel gitu. Tapi kita tulisnya tetap pakai si X-nya. Itu nomor 1 gampang ya. Terus yang nomor yang ketiga ini dia bilang ada relasi yang X-nya itu planet, Y-nya itu integer. Jadi X-nya itu nama-nama planet, Y-nya itu bilangan. Nah, terus dia bilang si X-nya itu posisi kalau misalnya si planet Y itu posisinya itu dilambangkan dengan Y. Jadi maksudnya si misalnya matahari yang paling dekat sama matahari itu dapat posisinya 1, jadi kayak Merkurius 1. Terus habis Merkurius Venus 2, bumi ketiga gitu. Jadi ya Merkuri 1, Venus 2, Earth 3. Ini kayak cuman dia ngomong si X-nya itu nama-nama planet, si Y-nya ini adalah posisi planet tersebut dari matahari gitu. Jadi kalau bikin bentuknya dalam bentuk tabel nanti kayak gini. Lihat jawaban aku. Karena aku pusing kalau dia soalnya kan nggak dicoret-coret kan, jadi agak bingung. Si biner. Jadi kalau yang satu itu ada X, Y yang bagian dari. Jadi kalau misalnya ada R-nya kan tetap aja 1, 2, 3, 4 bilangan biasa kan. Terus kalau misalnya relasinya itu berarti yang 1,1. Nah ini kan 4 itu sama kayak 2 kuadrat gitu. Jadi kayak 4,2 itu. Kita lihat di dia bilangannya. Nih, bisa lihat kan ada 1,1, 4,2. Nah, berarti kan X-nya itu kan lebih besar sama dengan si 3 kuadrat gitu kan. Jadi pasangannya tuh dia tuh bakal kayak gini terus tuh. 1,1, 4,4, 9,3, 16,4, 25,5 gitu. Nah, di jawabannya tuh tidak refleksif, tidak simetrik, antisimetrik, sama tidak transitif. Berarti dia cuman antisimetrik doang ya. Wah, di sini aku bilangnya dia transitif. Oke, kita kelupanya aja berarti. Karena aku takut salah ngejelasinnya. Dia bilang yang pertama, refleksif itu kan tadi aku bilang kalau refleksif itu berarti dia harus punya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 gitu kan. Nah, kita bisa di sini tuh nggak ada 1,1-nya ada, tapi nggak ada 2,2. Nah, berarti dia nggak refleksif. Dia tuh juga nggak simetrik karena ada kalian terserah ya buktinya mau pakai cuman ngelihat dari himpunannya atau kalian mau bikin matriks. Kalau bikin matriks ya nanti dibikin nanti kalau misalnya dia apa ya ada apa enggak nih sama apa enggak sama yang di sebelah gitu. Kalau misalnya ini jadiin cermin. Kalau nggak salah aku gitu ya. Aku buktinya pakai matriks. Nah nih, aku cuman anggap misalnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kan dia cuma ada 1 sama 1 di sini bener ada relasi kan. Terus misalnya ada 2,4. 4,2. Nah, berarti di sini juga ada nih 1. Nah, tapi kalau misalnya dia dicerminkan, ini dianggap cermin nih yang tengah-tengah, dia kan pasangannya tuh 0. Nah, makanya dia tuh nggak simetrik. Tapi dia antisimetrik karena kalau si 1 dicerminkan hasilnya 0, kan kebalikan dari si 1 itu. Jadi terserah mau buktinya pakai matriks atau kalian melihat dari himpunan doang kayak bapaknya. Nah, terus di sini dia bilang kalau dia ngeliatnya dari himpunannya doang. Jadi kan dia tuh nggak simetrik karena harusnya kalau simetrik itu ada A, B, terus ada B, A. Nah, tapi di sini ada 4,2 tapi nggak ada 2,4. Dia tuh juga nggak transitif karena dia ada 16,4, ada 4,2, kan ada A sama B kan, berarti ada A, B, ada B, C, tapi nggak ada A sama C, nggak ada 16,2 gitu.
Tapi kalau misalnya dia nggak ada si satu ini, dia bisa aja dibilang transitif. Karena kan yang penting si transitif itu kalau sekali ada A sama B, ada B, C, harus ada A, C. Tapi kalau misalnya ini tuh nggak ada sama sekali, dia tetap dibilangnya transitif. Gitu. Nah, kalau misalnya yang antisimetrik itu, dia bilang kalau misalnya ada X, Y anggota dari relasi R, maka si Y, X itu juga ada di relasi R, makanya X sama dengan Y. Nah, sebenarnya kalau antisimetrik sama simetrik itu lebih enak dibuktiinnya pakai matriks karena lebih jelas aja gitu. Kalau dia cuma ngeliat dari relasi-relasi ini. Nah, terus kalau misalnya yang kedua juga sama, dilihat dia tuh refleksif, pokoknya harus ada ini nih. Nah, dia bilang dia itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu-gitu kan. Pokoknya di sini tuh nggak ada 1,1, nggak ada 2,2, nggak ada 3,3. Nah, berarti dia nggak refleksif. Nah, terus dia bilang dia tuh nggak simetrik karena dia ada 2,1, tapi dia nggak ada 1,2. Ada A, B, tapi nggak ada B, A. Berarti salah. Dia tuh antisimetrik karena di sini dia tuh tetap sama ya prinsipnya pakai yang tadi di atas. Kalau misalnya ada X, Y anggota dari relasi R, maka ada Y, X yang anggota dari relasi R. Nanti X sama Y-nya itu sama. Tapi aku lebih saranin ngelihatnya itu pakai matriks, bakal lebih kelihatan dia itu antisimetrik apa enggak. Kalau yang kedua, nih kalau misalnya kalau dia itu antisimetrik karena kalau pas kita bikin si matriksnya ini, 1 dia bakal kebalikan kan, 1 pasangannya jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0 gitu. Makanya dia dibilangnya dia tuh antisimetrik. Terus dia itu transitif karena ada A, B. Clear. Di sini tuh ada mana ya yang bisa kelihatan? Nah, misalnya ini ya, ini ada 4,3. 4,3 misalnya itu A, ini B. Terus misalnya ada 3,1. 3,1 itu dianggap B, C. Nah, berarti harusnya dia punya A, C. A, C-nya ya berarti 4,1. Ini A, ini C. Kayak gitu. Itu makanya dibilang dia transitif karena dia punya pasangannya. Ini kayak misalnya 5,3, ada 5,3, ada 3,2, artinya ada 5,2 gitu. Nah, dia tuh bukan partial order ya, bukan partial order karena dia tuh nggak refleksif, walaupun dia antisimetrik sama transitif. Jadi kan partial order, makanya dia bukan partial order. Nah, kalau yang ketiga terakhir dia tuh cuma 1,1. Ini kan cuma jika X itu sama dengan Y, berarti dia ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Berarti dia refleksif, dia simetris. Kalau misalnya kita gambarin itu dia bakalan sama. Kalau misalnya dibikin di sini tuh, kelihatan kalau misalnya dia tuh simetrik dan dia antisimetrik. Makanya dia partial order karena memenuhi semua syarat itu tadi. Nah, itu juga transitif kan, karena tadi kan kita bilang kalau misalnya transitif itu kalau udah ada 1,1, 2,2 dan lain-lainnya itu dia itu bisa dibilang transitif. Yang problem selanjutnya itu kita disuruh melihat misalnya ini ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuh harus melihat apakah dari relasi ini nih benar dia memenuhi sifat refleksif, simetris, sama transitif. Tuh.
Nah, kalau relasi ekuivalen itu dia harus memenuhi tiga-tiganya. Lihat di sini. Nah, itu pertama kita cek apakah dia refleksif. Nah, terus di sini bisa dilihat kalau misalnya dia itu refleksif karena kan ini kan masih 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Nah, ini kan dari 1, 3, 4, 5 itu tuh ada semua pasangannya yang istilahnya A, B, B, C, C gitu kan. Berarti dia refleksif. Dia juga transitif. Nah, karena ini tuh udah pasti jelas transitif, dan kalau misalnya sisanya kan ada 1,3 sama 3,1 kan. Nah, itu tuh kalau misalnya kita pakein, misalnya ada 1,3 itu sebagai A, B. Terus misalnya kita lihat lagi 3,1-nya ini sebagai B, C. Berarti harus ada A, C. A, C itu 1,1 gitu. Terus kalau misalnya dibalik 3,1-nya yang jadi AB, berarti ada 1,3 yang jadi BC. Nah, berarti AC-nya itu harus ini 3 sama 3 gitu. A, C. Nah, terus kalau misalnya dibikin si nah, terus bisa dilihat kalau misalnya di sini dia tuh sama persis pasangannya, sama-sama 1 sama-sama 2. Gitu. Sebentar. Nah, dia tuh dibilang dia tuh terbukti ekuivalen karena dia memenuhi 3 ini. Jadi kalau misalnya partial order kan dia harusnya memenuhi refleksif, transitif, dan antisimetrik. Nah, kalau ekuivalen dia memenuhi refleksif, transitif, sama simetrik. Nah, ini juga dilanjutin buat yang bawah-bawahnya. Sama ngecek refleksif itu pasti ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Dan kalau dilihat dari sini tuh dia punya semuanya. Jadi refleksif. Itu juga transitif karena saat kita tes ada sama yang sisanya ini. Kalau dibalik-balik, bukannya dibolak-balik, dia tuh ada AB, ada BC, ada AC. Di sini ada 3,4, ada 4,3, dan ada 3,3. Ada 4,3, ada 4, itu transitif. Nah, terus dia tuh simetrik. Karena kalau kita bikin matriksnya, dia tuh ketemu di pasangannya nih. Di sini 0, berarti di sini 0. Di sini 1, berarti di sini 1. Di sini 0, ya di sini 0. Di sini 1, di sini 1. Nah, karena dia sama persis kayak gitu, kalau kita cerminkan, makanya namanya dia simetrik. Dan karena dia memenuhi 3 sifat ini, kita bisa bilang dia ekuivalen. Nah, untuk yang ketiga, dia tuh udah nggak refleksif ya, karena bisa lihat cuma ada 1 sampai 4 dan nggak ada 5,5. Makanya dia nggak refleksif. Nah, ya, makanya kita bisa langsung ambil aja kesimpulan kalau itu nggak ekuivalen, karena kan udah salah nggak yang ekuivalen. Nih, jadi kita bisa lihat di sini dia ekuivalen, dia relasi ekuivalen. Oh, kok di sini salah ya? Ada 1,3, ada 3,4. Oh, nggak ada 1,4-nya. Jadi tuh dia benar-benar harus cek semua ya. Berarti di sini aku ada kelewat 1. Kalau misalnya di sini, nah, ini kan ada A, B. Terus ini ada B, C. Kan sama-sama 3 kan depannya kan, sama belakangnya nih. Nah, tapi dia tuh nggak ada 1,4 sebagai A, C. Makanya dia harusnya nggak transitif. Karena nanti aku kasih jawabannya, lihat jawaban dosen aja ya, biar lebih pasti. Karena aku bisa salah-salah kita gitu. Nah, yang ini udah otomatis dia tuh bukan relasi ekuivalen, karena dia dari yang pertama aja dia tuh udah nggak refleksif kan. Kayak aku langsung bilang kalau dia tuh nggak
bukan relasi ekuivalen. Sampai sini sifat-sifat ini paham kan ya? Itu cuman yang relasi transitif, refleksif, asimetrik, sama simetrik. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya. Nah, yang terakhir itu, yang terakhir itu kita disuruh ngetes apakah dia transitif, tapi berdasarkan matriks. Kalau tadi kan kita ngeliat dia transitif kan pakai yang A, B, B, C, ada A, C, maka dia transitif gitu kan. Dan ada A, C gitu. Nah, ini kalau dilihat pakai relasi himpunan biasa. Nah, kalau misalnya dibikin pakai matriks relasi, dia tuh harus ya kalau misalnya kalau misalnya di A kuadratnya ini enggak 0 dan itu akan memenuhi kalau misalnya di sini non zero. Nah, di sini juga harus non zero. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini di soal pertama, kalau misalnya ada matriks relasi kayak gini, dia ngomong matriksnya itu, kan himpunan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti kita bisa ngomong kalau misalnya kita bikin matriks, di sini 1, ini di sini 2, di sini 3, ya kan. Nanti aku hapus lagi ya biar paham aja. 1, 3, 4, 5, ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dari 1, 3, 4, 5 itu berarti kita bisa lihat di sini kan udah dikasih tahu nih relasinya segini. Nah, berarti di sini 1, 2, 1, 2. Nah, ada 1,2. 1,2. Nah, berarti di sini ada relasinya. Tuh. Terus 2,3. Berarti 2,3. Nih. Ini aku hapus dulu. Baris pertama, nih ya, baris pertama, kolom ketiga di sini nih ya. Kolom ketiga di sini. Nah, itu. Tapi karena di sini nggak 0 dan di sini 0, tadi salah. Itu ya. Cara buat kalkulasinya itu kalian cari aja kalkulator matriks. Nah, berapa ini? Nah, tuh bisa nambah, bisa kurang. Tinggal diisi. Kayak tadi kan ada ini kan ada 5 kali 5 kan berarti kan. Nih. Nah, ini tinggal diisi nih. Pakai yang tadi. Terus nanti kalian langsung aja raise to the power of 2. Berarti kan dipangkatin 2 gitu kan. Ini aku kalau ngitung matriks pakai kalkulator matriks sekarang. Udah nggak tahu caranya kalau manual. Nah, terus untuk yang kedua, kita lihat juga nih hasil kuadratnya. Nah, kita lihatnya yang nggak 0 di A kuadrat, dia harus nggak 0 di A biasanya gitu. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya di sini 2, di sini juga bukan 0 gitu, 1 kan. Di sini 2, di sini 1. Walaupun nggak sama nggak apa-apa, yang penting dia tuh nggak 0 di A-nya. Jadi di sini, kalau di sini non zero,
non zero, di sini harus juga nggak zero gitu. Nah, berarti dia kita bisa simpulkan kalau misalnya di sininya dia nggak 0 dan di sini juga nggak 0, maka dia relasi transitif. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya kita lihat yang ada isinya aja ya. Pokoknya kita lihat yang berarti yang ada isinya. Sini 1, berarti di sini 1, berarti dia benar ya. Terus ini di kotak ini ada, ini bukan 0, di sini juga bukan 0. Di sini bukan 0, di sini bukan 0. Nah, tapi di sini nih, di bawah sini nih, ini kan 1. Nah, di sini 0. Tuh nggak boleh tuh, karena di sini tuh dia nggak 0, tapi kok di sini dia 0. Ini nggak boleh, berarti dia nggak transitif. Nih, makanya dia tuh tidak transitif. Nih, terus kita bisa lihat lagi di sini, ada lagi nih. Di sini 1, tapi di sini 0. Nah, itu nggak boleh. PM harus kalau misalnya di sininya berisi, di sini juga harus berisi. Terus kita lihat lagi di sini. Nih ya, di sini tuh sebaris ini dia bukan 0 dan di sini juga dia bukan 0. Di sini karena di A kuadratnya sama A-nya itu sama-sama non-zero, makanya dibilang dia merupakan relasi transitif. Nah, terus di sini pokoknya kita lihat di A kuadratnya nih. Di sininya dia 1, di sini juga bukan 0, dia juga 1. Di sini bukan 0, di sini bukan 0. Di sini bukan 0, di sini bukan 0. Nah, walaupun si A di sini A-nya itu ada ini kan, di sini kan dia tuh bukan 0 nih, ada 1 kan. Nah, tapi di sini dia 0 nih, di sini. Tuh nggak apa-apa. Pokoknya kita lihat pertama dari si A kuadratnya. Si A kuadratnya ini yang nggak boleh 0. Kalau di sininya nggak 0, dan di sininya juga nggak boleh 0. Tapi kalau misalnya di sini salah. Ini boleh. Terus kalau misalnya di sininya bukan 0, tapi di sininya dia tuh 0, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya di sininya dia 0, dan di sininya dia bukan 0, ini boleh. Gitu. Jadi kan ini kan kita ngeliatnya, jadi sama-sama kalau di sininya 1, berarti di sini juga bukan 0 gitu. Di sini bukan 0, di sini bukan 0, benar. Terus kalau misalnya dia di sininya, kita harus lihat dari yang atas lagi ya. Ini untuk yang membuktikan yang kedua, kalau misalnya yang bawahnya nggak 0, berarti clear. Nah, kalau misalnya di sininya dia nggak 0, berarti di sini juga harusnya nggak boleh 0 gitu. Makanya dia salah. Tapi kalau misalnya dia dari awal emang di awal ini dia tuh pokoknya cuma mentingin yang di A kuadrat ya. Pokoknya si A kuadrat ini nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0, berarti di sini nggak boleh 0. Tapi kalau misalnya di sininya 0 dan di sininya ada bukan 0 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di sininya itu, misalnya di sini 1, nah di sini 0 nih, ini nggak boleh. Gitu. Paham? Bingung nggak sama yang melihat relasi ini transitif? Pokoknya dia cuma mentingin kalau apa yang di sini itu nggak 0, nah makanya di sini itu nggak boleh 0. Tapi kalau misalnya di sininya dia 0 dan di sininya dia bukan 0, itu nggak apa-apa. Itu. Lumayan paham ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi kok. Ini kan juga ada penjelasan dari bapaknya ya. Nah, karena di sininya tuh dia tuh bukan 0, di sini 1 2 1
0, di sini ada 1, 1, 1. Materi minggu ini lebih fokus ke relasi sama sifat-sifat relasi. Nanti aku share materi